Halo Sobat Tani, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Andri Akmantoro, NPM 19042-953, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNSU. Kali ini, aku mau bahas kelapa sawit nih, Sobat Tani. Kalian pasti pada penasaran kan, gimana sih cara budidaya kelapa sawit itu? Yuk, ikuti terus video ini hingga selesai ya, Sobat Tani. Sebelum aku jelasin mengenai budidaya kelapa sawit, ada baiknya kita tahu dulu nih Sobat Tani, prospek perkembangan kelapa sawit di Indonesia, di mana banyak fakta menarik mengenai kelapa sawit di Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Kedua, produksi kelapa sawit selalu meningkat setiap tahunnya. Dan yang terakhir, kelapa sawit bukanlah penyebab deforestasi. Nah, karena kita udah tahu fakta menarik dari kelapa sawit, yuk kita langsung bahas budidayanya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu syarat tumbuh kelapa sawit nih sob. Dimana kita mau nanam kalau kita nggak tahu syarat tumbuh pada tanaman yang ingin kita tanam, benar nggak? Makanya mesti tahu dulu apa aja nih syarat tumbuh dari kelapa sawit. Yang pertama, memiliki pH tanah 4-6. Yang kedua, subur, gembur, dan memiliki curah hujan 2.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Dan yang ketiga, suhu 25 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan lama penyiaran 5 sampai dengan 7 jam. Setelah mengetahui syarat tumbuh pada tanaman kelapa sawit, selanjutnya kita harus mengerti nih dalam seleksi kecambahnya Sobat Tani, di mana seleksi kecambah ini penting dalam menentukan produktivitas yang berkualitas dan berkuantitas tentunya. Dalam seleksi kecambah ada beberapa benih yang harus kita afkir. Salah satunya benih yang patah tunasnya, busuk karena jamur, dan double tone namun patah kedua tunasnya. Setelah kita seleksi, kita rendam nih dengan fungisida Sobat Tani. Salah satunya fungisida antrakol yang fungsinya sebagai antibodi terhadap jamur, supaya kecambah ini nggak mudah terserang jamur nih Sobat Tani. Nah, kemudian setelah melakukan seleksi benih, kita tanam nih Sobat Tani. Dari penanaman ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih Sobat Tani dalam menanamnya, terutama melihat plumula dan radikulanya. Apabila kita nggak ngerti cara menanam kelapa sawitnya, maka bisa-bisa nggak tumbuh nanti Sobat Tani. Kalau kebalik, terus mana sih yang disebut radikula dan mana sih yang disebut plumula? Mari kita simak. Namun sebelum masuk ke radikula dan plumula, kita harus tahu dulu dalam menyiapkan media tanamnya. Kalau saya sih biasa menggunakan sistem double stack, artinya dari pre-nursery ke main nursery nantinya. Di pre-nursery dalam penyiapan media tanam, disarankan untuk mengambil tanah dengan topsoil 0-30 cm. Dikarenakan topsoil ini memiliki daya permeabilitas atau meloloskan air yang tinggi, dan kandungan bahan organiknya itu ada. Terus gimana dong kalau lebih dari kedalaman 50 cm? Ya ditakutkan subsoilnya bisa mengakibatkan bertumbuhnya jamur dan menyerang tanaman yang dibudidayakan. Nah, dalam struktur kecambahnya ada yang namanya plumula dan ada yang namanya radikula nih Sobat Tani. Yang mana plumula ini adalah calon batang dan radikula ini adalah calon akar. Plumula ini memiliki ciri-ciri berwarna putih susu dan lebih halus daripada radikula. Sedangkan radikula ini berwarna kecoklatan dan permukaannya itu lebih kasar. Dan ini harus dipahami betul, sebab kalau misalkan kebalik cara nanamnya, ya nanti nggak tumbuh nih tanaman kelapa sawitnya nih sob. Setelah kurang lebih berumur 3 bulan, bibit tanaman kelapa sawit tersebut akan dipindahkan ke main nursery atau biasa disebut dengan transplanting. Nah, pada pembibitan main nursery selama 10 sampai dengan 12 bulan, bibit akan siap tanam pada umur 12 bulan atau 3 bulan di pre nursery, 9 sampai dengan 11 bulan di main nursery. Dalam teknis penanamannya ada dua. Yang pertama secara manual dan yang kedua itu secara mekanis. Nah, kalau secara manual kita menggunakan alat cangkul yang mana dengan ukuran lubang 60 x 60 dengan jarak tanam pada kelapa sawit yang biasa digunakan untuk lahan yang udah siap tanam itu biasanya 9 x 9.
Untuk topsoil dan subsoil nanti dipisahkan, di mana topsoilnya nanti di bawah, sedangkan subsoilnya itu nanti di atas. Namun sebelum itu ditambahkan pupuk rock fosfat 500 gram per lubang tanam, di mana rock fosfat ini merupakan pupuk dasar dalam merangsang pertumbuhan akar pada tanaman kelapa sawit. Untuk pembuatan lubang tanam memiliki jeda waktu paling ideal itu 30 hari. Dan pemupukan dasarnya itu 3 sampai dengan 4 hari sebelum tanam. Setelah penanaman, kita masuk ke perawatan nih Sobat Tani. Jadi perawatan itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama perawatan pada masa TBM dan masa TM. Pada masa TBM juga dibagi menjadi 3 tahap. TBM 1 itu 1 tahun, TBM 2 itu 1 tahun, dan pada TBM 3 itu selama 6 bulan. Sehingga totalnya itu ada 30 bulan. Di antara pemeliharaannya itu meliputi penyisipan tanaman, pengendalian gulma, kastrasi, dan pemupukan. Untuk penyisipan dapat dilakukan setelah didapatkan data pokok yang teridentifikasi mati, abnormal, dan terserang berat pada hama penyakit. Hal ini harus segera disisip dengan catatan bibit sisipan itu harus berumur sama dengan pokok yang digantikan. Nah, penyisipan itu bisa diartikan backup untuk tanaman-tanaman yang mati atau abnormal di lapangan. Pada pengendalian gulma, itu biasanya ada pembersihan gulma di piringan, dan itu dapat dilakukan secara kimia maupun manual dengan diameter piringan pada TBM 1 itu 100 cm, TBM 2 itu 125 cm, dan pada TBM 3 itu 150 cm. Selain piringan, yang perlu dikendalikan adalah pertumbuhan gulmanya. Biasanya perkebunan itu menggunakan LCC atau legume cover crop atau tanaman penutup tanah seperti tanaman kacang-kacangan atau Mucuna bracteata sebagai penekan gulma. Yang biasa kita jumpai adalah seperti alang-alang, rumput kaitan, rumput cawat, teki-tekian, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kastrasi. Kastrasi ini adalah kegiatan membuang semua produk generatif, yaitu bunga jantan dan bunga betina yang berguna untuk mendukung pertumbuhan vegetatif pada tanaman kelapa sawit. Nah, kastrasi ini dilakukan pada tanaman yang baru mulai berbunga, yaitu pada usia 12 sampai dengan 24 bulan, dengan cara buang buah muda yang muncul setiap bulannya. Nah, kemudian kita masuk ke pemupukan, di mana pemupukan ini merupakan aspek paling penting dalam menyuplai kebutuhan hara bagi tanaman, sehingga menunjang pertumbuhan secara maksimal sesuai potensinya. Adapun unsur hara yang diperlukan seperti nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan boron. Sebagai pengenalan pupuk yang biasa digunakan untuk kebutuhan nitrogen adalah urea atau ZA. Untuk fosfat biasanya itu menggunakan rock fosfat atau TSP. Sedangkan untuk K itu pupuk yang digunakan itu adalah pupuk MOF. Untuk magnesiumnya pupuk yang digunakan itu dolomit, dan boron itu biasanya menggunakan HGF. Adapun dosisnya itu harus sesuai, dan teknis pemupukannya adalah sistem benam dan tabur. Pemupukan itu tidak boleh dilakukan secara bersamaan ya. Ada jangka waktu tertentu dalam pemupukan. Misalkan rock fosfat itu tidak boleh diberikan secara bersamaan dengan ZA karena dapat menimbulkan reaksi saling menghambat ketersediaan unsur hara, dan interval waktu yang diberikan adalah 2 minggu. Setelah mengetahui perawatan pada masa TBM, selanjutnya kita masuk pada masa TM, di mana pada masa TM ini meliputi beberapa tahap perawatan seperti pengendalian gulma, penunusan pelepah, dan pengendalian hama dan penyakit. Adapun pada pengendalian gulma yang perlu dilaksanakan adalah di piringan pohon, di mana pohon, jalan pikul, dan gawangan. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual atau kimia dengan rotasi itu berturut-turut 1 sampai dengan 3 bulan. Pengendalian kimia dapat menggunakan glifosat ataupun paraquat. Selanjutnya itu dapat dilakukan menggunakan kombinasi antara manual dan kimia, yaitu 3 kali kimia dan 3 kali secara manual. Nah, setelah itu masuklah ke pengendalian hama dan penyakit. Hama utama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit itu biasanya ulat pemakan daun seperti ulat api, ulat kantong, dan ulat bulu, yang secara signifikan itu akan menurunkan produktivitas tanaman.
Adapun cara pengendaliannya itu dengan menggunakan insektisida dengan dosis yang telah direkomendasikan melalui penyemprotan ataupun fogging. Tidak hanya hama, namun penyakit juga menyerang pada tanaman kelapa sawit seperti busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma, kemudian penyakit karat daun yang disebabkan oleh gengen hijau, kemudian penyakit busuk tandan yang disebabkan oleh Marasmius falciforus. Nah, adapun cara pengendalian Ganoderma itu dengan cara peremajaan yang tepat dengan membongkar akar tanaman dan membakarnya. Dan bisa juga menggunakan cara preventif dengan trichoderma sebagai agen hayati dalam menekan pertumbuhan Ganoderma. Untuk karat daun biasanya itu pengendalian itu dengan cara memusnahkan tumbuhan inang di sekitar kebun. Namun apabila menyerang pada daun-daun tetua saja, itu cukup dilakukan penunasan secara teratur. Kemudian untuk penyakit busuk tandan itu bisa menggunakan fungisida. Setelah itu ada namanya penunasan. Biasanya penunasan ini atau pruning itu dibagi menjadi dua, pruning progresif dan pruning periodik. Pruning progresif ini adalah penunasan yang dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan potong buah. Sedangkan kalau pruning periodik ini dia penunasan dengan cara rotasi tertentu. Nah, untuk penunasan pada tanaman muda itu menggunakan dodos dan kalau udah bertambahnya umur itu menggunakan egrek. Standar jumlah pelepah pada tanaman itu kurang lebih dari 8 tahun adalah 40 sampai dengan 8 pelepah, dan tanaman yang kurang dari 8 tahun itu sebanyak 48 atau sampai dengan 56 pelepah per pohon. Pemupukan pada masa TM itu dilakukan dengan cara menabur secara merata di piringan pada jarak 1,5 meter dari pangkal batang. Dan ke arah piringan itu waktu pemupukan itu dilaksanakan pada saat curah hujan 100 sampai dengan 200 mm per bulan dengan selang waktu maksimal itu 2 bulan, atau aplikasi lah untuk semua jenis. Dan yang terakhir adalah panen. Panen merupakan pemotongan tandan dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Adapun kegiatan panen ini adalah pemotongan buah tandan, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, dan pengangkutan hasil ke TPH. Adapun kriteria matang panen itu tergantung pada berat tandannya, yaitu untuk berat tandan lebih dari 10 kg itu sebanyak 2 brondolan per kilo tandannya. Dan untuk berat tandan kurang dari 10 kg itu sebanyak 1 brondolan per kilo tandannya. Dan untuk rotasinya itu tergantung pada kerapatan produksinya. Namun yang ideal itu yaitu 7 hari. Dan itulah video singkat tentang budidaya kelapa sawit. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.